Keterbatasan fisik tak menyurutkan semangat para penyandang disabilitas tunanetra mendalami Al-Quran, terlebih pada bulan suci Ramadan. Kegiatan pesantren Ramadan yang digelar Yayasan Netra Mandiri di Palembang, Sumatera Selatan misalnya, diikuti puluhan penyandang tunanetra, baik yang ingin belajar membaca dan mendalami Al-Quran maupun menjadi hafiz atau penghafal Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar dari berbagai sudut ruangan di kantor Yayasan Netra Mandiri di Jalan Suka Bangun, Palembang Minggu pagi. Puluhan penyandang disabilitas netra tampak kusuk mengaji tadarusan. Mereka menggunakan metode taktil atau dengan indera peraba memakai Al-Quran Braille. Ya, tadarusan Al-Quran merupakan bagian dari kegiatan pesantren Ramadan yang digelar khusus bagi para penyandang disabilitas netra ini. Setiap harinya, sejak pukul 8 hingga 10 pagi, lantunan ayat-ayat suci Al-Quran berkumandang dan merdu terdengar. Kebanyakan peserta merupakan pelajar sekolah luar biasa yang ada di lingkungan Yayasan Netra Mandiri. Silaturahim juga sama untuk adik-adik yang mungkin yang masih sekolah dengan kami-kami yang sudah aktif terlibat di sini. Terus juga sama-sama belajar Al-Quran juga. Jadi kalau untuk sampai sejauh ini kita masih memberdayakan tunanetra dulu, sesama kami dulu. Para peserta yang masih kesulitan dalam membaca Al-Quran Braille juga akan terus dibimbing mengaji menggunakan metode taktil hingga mahir. Kegiatan ini diharapkan bisa melahirkan seorang hafiz atau penghafal Al-Quran dari kalangan tunanetra yang nantinya bisa menularkan semangat kepada masyarakat untuk belajar membaca dan terus mendalami Al-Quran. Yanwar Ihram melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah, di tengah keterbatasan yang dimiliki oleh para tunanetra, tadi kita lihat mereka bersemangat sekali untuk membaca Al-Quran. Malu kita tentu saja bagi umat yang sempurna dari segi fisik, namun kita bermalas-malasan begitu untuk membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Nah Ustaz, apa keutamaan dari orang yang rajin untuk membaca Al-Quran? Ya, peluang untuk mendapatkan kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadan itu milik semua orang ya. Termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pun itu kita lihat kesungguhannya ya, mereka bertadarus Al-Quran dan nilai pahalanya itu tergantung seberapa besar usaha yang dia lakukan. Maka dalam satu hadis itu diberikan ilustrasi mereka yang pandai membaca Al-Quran, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Dia akan bersama para malaikat yang mulia. Tentu kedudukan yang sangat istimewa. Bagaimana yang tidak pandai membaca Al-Quran? Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajrani. Mereka yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, dengan susah payah, itu falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membacanya, sama, 1 huruf itu mendapat 10 pahala kebaikan. Yang kedua adalah pahala usahanya. Bersusah payahnya. Bersusah payahnya. Ini kalau kita lihat teman-teman kita penyandang disabilitas netra ya dengan segala keterbatasannya ya, mereka berusaha itu dengan huruf-huruf braille ya, melafalkan huruf demi huruf itu dengan penuh kesulitan. Nah, di sini pahalanya saya kira bisa lebih dari yang biasa itu, kita yang melek ini. Ustaz, kita kan sering mendengarkan ungkapan tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Apa sebenarnya makna dari ungkapan ini? Ya, itu artinya belajar tanpa batas. Baik dari segi waktu maupun dari segi jarak ya. Kita melihat bagaimana dulu para sahabat, lalu ulama-ulama as-salafus saleh ya. Mereka itu menuntut atau mencari ilmu atau memastikan kebenaran sebuah hadis itu dengan menempuh perjalanan yang ratusan bahkan ribuan kilometer dengan segala keterbatasannya. Demi memastikan bahwa ini benar-benar mereka terima dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga itu kalau kita lihat tradisi para ulama kita dulu itu. Jadi memang untuk belajar itu tidak mengenal batasan ruang dan batasan waktu. Saya kira itu yang bisa kita pelajari dari ungkapan belajarlah walau sampai ke negeri Cina. Yang lebih jauh pun harus kita lakukan.
demi ilmu yang kita Demi dapatkan ilmu. ya Ustaz ya. Ya. Baik.